PSSI carikan lawan negara besar untuk agenda uji coba timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik dan luar biasa. Amunisi tambahan skuad Garuda untuk arungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini faktanya. Masih banyak kekurangan dalam hal permainan. PSSI harus segera cari lawan uji coba dengan negara yang kuat untuk persiapan kualifikasi babak 3 Piala Dunia 2026. Minimal dengan negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, atau Italia. Karena dengan hal ini, kita akan tahu sejauh mana level permainan timnas Indonesia, sehingga nanti sudah siap untuk menghadapi kualifikasi babak ketiga Piala Dunia. Bagaimana guys, menurut kalian sendiri, negara mana yang layak untuk dijadikan lawan timnas Indonesia pada agenda uji coba sebelum menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia? Coba sebut negara itu pada komentar di bawah ini ya guys. Selain itu, timnas Indonesia diminta memperbanyak pertandingan uji coba internasional sebelum tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya performa Asnawi Mangkualam Bahar dan kawan-kawan belum begitu menjanjikan. Dari 6 laga kualifikasi, Indonesia hanya bisa meraih 3 kemenangan saja. Jika tim asuhan Shin Tae-yong ini ingin tampil lebih garang di fase ketiga, uji coba dianggap bisa jadi solusi. Lawan yang dihadapi setidaknya adalah tim 100 besar dunia. Hal ini disampaikan pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaeni pada Rabu 12 Juni. Menurutnya, chemistry dan kekompakan tim perlu diperkuat lagi sebelum kualifikasi. Kita harus memperbanyak uji coba melawan tim-tim kuat. Seperti lawan Irak kan terbukti kita masih kesulitan mencetak gol, kesulitan konsisten selama 2 kali 45 menit. Ya, kuncinya kita banyak melakukan uji coba lawan tim yang kuat. Kalau misalnya bisa main lawan tim seperti Maroko, Aljazair, kalau di Eropa lawan Finlandia, ujar Kusnaeni, Rabu 12 Juni. Selain uji coba, langkah yang bisa diambil Shin dan PSSI adalah menambah skuad. Penambahan skuad ini utamanya untuk posisi kiper dan ujung tombak atau striker. Yang pasti posisi nomor 1 kiper. Kemarin terlihat Hernando Ari main masih nervous. Mau tidak mau kita masih butuh pemain nomor 1. Memang ada Paes, tetapi masih 50-50. Kedua nomor 9 striker, ini tidak bisa ditawar. Malah kalau bisa tidak cuma 1, tetapi minimal 2, ucapnya mengacu analisis performa timnas selama 6 laga kualifikasi. Dalam pandangan pengamat yang juga biasa disapa bungkus ini, Shin layak pula mencari gelandang sepadan Tom Hye. Saat ini Hye sudah 29 tahun dan butuh pelapis setara. Kita ini punya pemain yang bisa mengatur serangan di tengah. Tom Hye itu bisa, tetapi usianya sudah tak muda lagi, 29 tahun, ujarnya soal lini tengah skuad Garuda. Shin Tae-yong itu benar memasang Nathan, karena memang harus ada yang kerja, menjadi ball winner, supaya Hye ini fokus membagi bola, fokus jadi pengatur serangan. Adapun Ivar Jenner bisa mengisi posisi Hye, namun belum setara. Timnas Indonesia dinilai butuh 1 gelandang cerdik pengatur. Untuk gelandang pekerja sudah ada di diri Nathan. Harus ada pemain yang merebut bola, membantu pertahanan. Itu orangnya pas Nathan. Mungkin skill tidak tinggi-tinggi banget, tetapi mau kerja. Dalam bahas sepak bola, work rate dia tinggi. Beda dengan Ivar, karakternya itu sama dengan Hye sebagai pengatur serangan, katanya tanpa bermaksud mengesampingkan gelandang lain, seperti Ricky Kambuaya. Nggak bisa diremehkan. Tetangga sebelah semakin kepanasan. Kekuatan tambahan untuk timnas Indonesia segera datang. Apalagi ada 1 pemain yang sudah mengakui kesalahannya dan ingin perkuat timnas lagi. Siapakah dia? Simak penjelasan berikut ini. Timnas Indonesia masih berpotensi menambah skuad untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Timnas Indonesia mutlak membutuhkan skuad lebih baik untuk bertarung di babak elit berisikan
18 tim terbaik Asia. Tim Garuda baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelolosan itu didapat berkat kemenangan 2-0 atas Filipina pada Selasa 11 Juni 2024 malam. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di peringkat 2 grup F dengan 10 poin di belakang Irak yang menyapu 18 poin. Meski berhasil selesai sebagai runner-up grup, fans Indonesia patut berbangga karena itu dilakukan dengan skuad bolong. Terdapat paling tidak 3 nama senior yang tidak dipanggil melawan Irak dan Filipina karena berbagai alasan. 3 nama tersebut meliputi Elkan Bagot, Maarten Paes, dan Witan Sulaiman. Elkan Bagot absen karena masalah hubungan dengan PSSI dan Shin Tae-yong. Pemain Ipswich Town itu mendiamkan panggilan timnas U23 Indonesia pada awal Mei, sehingga harus menuai hukuman. Hukuman tersebut berupa tidak dipanggilnya dirinya dalam skuad timnas senior untuk agenda Juni. Kelak pada September, ia diharapkan bisa merekonsiliasi hubungan dengan PSSI dan Coach Shin agar bisa membela merah putih. Maarten Paes memiliki masalah bukan pada PSSI maupun Shin Tae-yong, melainkan kepada FIFA dan CAS. Paes sudah berstatus WNI sejak akhir April tetapi belum eligible untuk berganti asosiasi menurut regulasi FIFA. Alhasil, PSSI membawa kasus Paes ke CAS agar FIFA menerima perpindahan asosiasi sang penjaga gawang. Diharapkan pada September kasus tersebut selesai disidangkan dengan kabar positif untuk gawang Indonesia. Witan Sulaiman tidak mempunyai masalah seperti Bagot atau Paes, melainkan sedang menunaikan rukun Islam yang kelima. Witan tidak available untuk dipanggil pada Juni karena bertepatan dengan ibadah haji. Setelah ritual di Arab Saudi selesai, sang Baby Shark akan pulang ke Indonesia dengan gelar haji Witan dan semua rekan setim akan mencium tangannya. Kita doakan Witan menjadi haji yang mabrur dan mendapatkan karomah untuk menciptakan hal-hal ajaib di lapangan. Selain Bagot, Paes, dan Witan, PSSI juga berpotensi menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Saat ini terdapat 8 pemain blasteran di Timnas U20 yang sedang berlaga di turnamen Toulon dan bisa dipanggil sewaktu-waktu ke Timnas senior. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu setelah memastikan kemenangan 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Tambahan 3 poin ini membuat Timnas Indonesia mengoleksi total 10 poin dari 6 pertandingan di grup F. Itu membuat skuad Garuda mengamankan status sebagai runner-up grup F. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia akan menemani Timnas Irak untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat Indonesia mencetak sejarah, para negara Asia Tenggara lainnya harus menangis. Thailand, Malaysia, dan Vietnam tidak bisa mengikuti jejak skuad Garuda. Thailand dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus tak bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Thailand dipastikan finish di peringkat ketiga grup C babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Thailand sebenarnya memiliki poin yang sama dengan Cina yang finish di posisi runner-up grup C dengan sama-sama mengemas 8 poin. Namun Thailand kalah dalam head-to-head melawan Cina. Di pertemuan pertama, Thailand kalah 1-2 dari Cina. Lalu di leg kedua, Thailand main imbang 1-1 lawan Cina.
Hal serupa juga dialami Malaysia. Mereka memang berhasil mengalahkan Taiwan 3-1 pada laga terakhir mereka di grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Kuala Lumpur hari ini. Namun, kemenangan itu tidak cukup lantaran Malaysia kalah jauh dalam hal selisih gol, yakni 0-6 milik Kyrgyzstan. Malaysia baru akan lolos jika Kyrgyzstan kalah selisih 7 gol dari Oman pada tengah malam waktu Indonesia Barat ini. Sesuatu yang boleh dibilang hampir mustahil. Sementara itu, Vietnam otomatis gagal melaju ke putaran ketiga seiring keberhasilan timnas Indonesia melibas Filipina. Apapun hasil yang didapat melawan Irak, Vietnam tidak akan menyamai poin Indonesia. Alhasil, timnas Indonesia praktis jadi satu-satunya tim ASEAN yang berhasil melaju sampai ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdonk tampil menawan di laga debutnya bersama timnas Indonesia. Ia begitu aktif menyerang dari sisi kiri untuk membawa Garuda menang atas Filipina. Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat pada laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 gol tuan rumah lahir melalui Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Hasil ini membuat Indonesia mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dipastikan finish di peringkat kedua grup F di bawah Irak yang menjadi juara grup. Pada laga ini, Calvin Verdonk mencatatkan debut bersama Indonesia. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong langsung memainkan Verdonk sejak menit awal. Pemain 27 tahun bermain sebagai wingback kiri dalam formasi 3-4-3. Debut Verdonk bersama tim Merah Putih berakhir manis. Selain mampu membawa Indonesia meraih kemenangan, ia juga tampil menjanjikan. Pilar NEC Nijmegen ini begitu aktif membantu serangan dari sisi kiri. Dikutip dari SofaScore, Verdonk mampu membuat 2 tembakan ke arah ke gawang. Ia juga punya akselerasi dan umpan yang sangat baik. Verdonk total melepas 25 umpan dengan 25 diantaranya akurat. 3 bahkan merupakan umpan kunci. Tak hanya aktif dalam menyerang, Verdonk juga cukup berperan dalam membantu pertahanan. Ia bisa mencatatkan 2 intercept dan 1 tackle. Namun, Verdonk harus rela mengakhiri laga lebih cepat pada menit ke-67. Ia memaksakan melakukan tackle kepada Filipina di daerah lawan. Hal itu membuat Verdonk mengalami masalah pada kakinya. Beberapa saat kemudian, ia digantikan oleh Pratama Arhan. Verdonk kini bisa menjadi opsi tambahan Indonesia di sektor bek kiri. Sebelumnya, Indonesia sudah memiliki Arhan dan Saina Patinama. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik setelah mengalahkan Filipina pada laga ke-6 grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024 malam dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan itu dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho 56. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin Timnas Indonesia menjadi 10. Jumlah poin tersebut tidak bisa dikejar oleh Vietnam yang saat ini memiliki 6 poin. Apapun hasil laga Vietnam melawan Irak pada Rabu 12 Juni 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat tidak akan berpengaruh apapun bagi Timnas Indonesia. Sementara, Irak sudah memastikan lolos lebih dulu dengan status juara grup F.
Kemenangan atas Filipina ini juga diprediksi akan membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik. Melansir dari VOT Rankings, ranking Timnas Indonesia naik ke posisi 133. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin 11,73 poin menjadi 1108,73 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan poin setelah kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada 6 Juni lalu. Setelah kalah dari Irak, ranking Timnas Indonesia turun satu tingkat di posisi ke-135. Sementara rilis FIFA per 4 April 2024, posisi Timnas Indonesia ada di peringkat 134.